Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Lestiarma, mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Riau, program B 2020. Pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan tentang sistem saraf, yang mana nanti akan difokuskan kepada pemeriksaan respon dari pasien terhadap tingkat kesadarannya atau GCS. Lalu kita akan memeriksa tentang respon meningeal dan 12 nervus cranialis. Untuk melakukan pemeriksaan ini, pertama-tama kita lakukan anamnesis terlebih dahulu. Biasanya pasien akan memiliki gangguan seperti gangguan vaskular, yaitu biasanya pasien dengan stroke, baik itu stroke iskemik maupun stroke hemoragik. Lalu ada juga pasien dengan cedera kepala dan medula spinalis. Selanjutnya bisa juga pasien dengan gangguan space occupying lesion. Lalu ada pasien dengan infeksi seperti infeksi di meningitis, lalu ada ensefalitis dan gangguan vaskulitis. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan GCS atau glaucoma score. Nah, di sini ada 3 poin penting dalam pemeriksaannya, yaitu eye atau mata, verbal atau dengan ungkapan kata, atau juga satu lagi motorik, yaitu gerak tubuh pasien. Nah, untuk yang bagian mata itu skornya dari 1 sampai 4. Untuk yang bagian verbal dari 1 sampai 5 dan motorik 1 sampai 6. Untuk respon mata, yang poin 4 itu adalah respon pasien secara spontan. Lalu untuk poin yang ketiga, pasien akan berespon jika dipanggil namanya atau berespon dengan adanya suara ataupun bisa juga dengan sentuhan. Lalu untuk poin yang kedua, ya dari segi pemeriksaan di bagian mata ini, adalah pasien akan berespon jika diberi rangsangan nyeri. Dan pasien akan dikatakan bernilai 1 jika tidak ada respon. Untuk mengetahui apakah pasien ini berespon 1 sampai 4, kita akan lakukan pemeriksaan. Jika kita datang kepada pasien dan pasien langsung melihat kita, atau jika ada yang lewat pasien langsung memberikan respon secara spontan, artinya kesadaran pasien itu 4 di pengkajian matanya. Lalu jika pasien tidak memberikan respon di saat ada yang lewat, kita bisa panggil namanya seperti ini, Bu, Ibu. Nah, jika pasien melihat kita dengan kita memanggilnya, artinya respon pasien itu baik. Dan jika pasien tetap tidak memberikan respon, kita bisa memberikan rangsangan nyeri dengan pen light ataupun pulpen di bagian tangan pasien. Di kuku jarinya ini dikasih pen light atau pulpen. Lalu rangsangan nyerinya itu diberikan secara bertahap dari yang pelan hingga nanti ke kekuatan yang maksimal, lebih kurang sekitar 10 detik. Lalu jika pasien tidak juga memberikan respon, kita bisa memberi seperti rangsangan pada otot trapesiusnya pasien, itu ada di bagian sini. Kita berikan rangsangan dari pelan hingga kuat selama 10 detik, lalu sampai pasiennya tersadar. Jika tidak, biasanya kita akan memberikan rangsangan pada bagian supraorbita dari pasien ini. Kita akan berikan tekanan dari pelan hingga kuat sehingga pasiennya akan memberikan respon. Jika tidak, kita juga biasanya akan memberikan rangsangan nyeri di bagian sternum pasien. Di tengah sini kita tekan. Jika pasiennya tidak juga sadar atau tidak memberikan respon, artinya kita berikan penilaian 1, yaitu tidak ada respon. Lalu selanjutnya kita akan melihat bagaimana respon pasien terhadap verbalnya. Yaitu kita panggil-panggil pasien ya. Ibu, Ibu. Ya, Ibu, saya mau tanya, sekarang kita lagi di mana ya, Bu? Rumah sakit. Nama Ibu siapa? Setar. Ibu ingat sekarang hari apa? Rabu. Oh, baik. Jika pasien dapat mengucapkan nama, lokasi, ataupun waktu dengan tepat, artinya respon verbal pasien itu bernilai 5. Nah, selanjutnya pasien akan bernilai 4 respon verbalnya dengan cara seperti ini. Kita panggil pasiennya, Ibu, Ibu. Nah, pasien tidak memberikan respon, namun kita berikan pertanyaan seperti ini. Ibu, Ibu.
Ibu dengan Ibu siapa? Bu Sekar. Bu Sekar. Ibu Sekar tahu sekarang lagi di mana? Tahu. Nah, pasien menjawab tidak tahu. Artinya pasien menjawab pertanyaan namun disorientasi. Disorientasi tempat ataupun waktu. Selanjutnya kita tanya pasien seperti ini ya. Ibu, Ibu. Aduh. Nah, pasien akan berespon dengan satu kata saja yang artinya pasien dengan nilai verbalnya 3. Selanjutnya kita nilai jika 2. Ibu, pasien akan berespon dengan mengeluarkan erangan saja, tidak ada kata ataupun hal-hal lainnya. Nah, jika pasien dipanggil tapi tidak ada respon, artinya nilai dari verbalnya 1. Selanjutnya kita akan memeriksa tingkat kesadaran motoriknya. Yang pertama, tingkat kesadaran bernilai 6 jika pasien mampu mengikuti perintah yang kita berikan. Contoh, Ibu, bisa tolong tunjukkan ke saya di mana jari jempol kanan Ibu. Ya, bisa angkat tangan kanannya Ibu. Ya, baik. Itu adalah pasien dengan motorik nilai 6. Selanjutnya kita berikan rangsang di atas klavikula ini di bagian otot trapesiusnya. Nah, respon pasien jika kita berikan rangsangan nyeri, motoriknya bernilai 5 jika pasien dapat memberikan respon di mana nyerinya dan menjauhi nyerinya. Selanjutnya kita berikan cara yang sama. Lalu kita lihat responnya. Nah, respon pasien adalah menjauhkan tubuh dari sumber nyerinya, atau jika pakai tangan dia tidak akan bisa menjangkau dari atas klavikula. Selanjutnya kita akan memberikan rangsangan nyeri kepada pasien. Kita lihat responnya. Ya, seperti ini. Pada penilaian motorik 3, maka akan ditemukan respon pasien yaitu fleksi ekstremitas atas dan ekstensi ekstremitas bawah. Selanjutnya kita beri rangsangan nyeri lagi. Untuk penilaian motorik 2, yaitu pasien akan memberikan respon ekstensi ekstremitas atas dan ekstensi ekstremitas bawah, dan bernilai 1 jika tidak ada respon. Baiklah, selanjutnya kita akan memeriksa rangsang Meningel. Yang pertama, kita barikan pasien tanpa menggunakan bantal. Lalu kita coba geser leher pasien ke kanan, ke kiri. Kita lihat apakah ada kekakuan, kaku kudu atau tahanan. Lalu kita coba untuk mengangkat bagian bahu pasien. Nah, untuk melihat di bagian lehernya ada kaku kudu atau ada tahanan dari pasien atau tidak. Lalu selanjutnya tangan kita letakkan di bawah kepala pasien. Lalu tangan kanan berada di dada pasien. Lalu kita tekukkan kepala pasien, fleksikan ke arah dada. Apakah ada tahanan dari leher pasien atau tidak? Selanjutnya kita akan memeriksa rangsang Meningel, yaitu Brzezinski neck sign atau Brzezinski 1. Nah, caranya kita letakkan tangan pemeriksa yang sebelah kiri di bawah kepala pasien. Lalu sebelah kanan di atas dada pasien. Kita fleksikan kepala pasien. Normalnya seperti ini. Jika ada fleksi di bagian ekstremitas bawah di lutut, nah itu tandanya positif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan rangsang Meningel berikutnya, yaitu Brzezinski contralateral reflex sign, yaitu kita fleksikan kaki pasien. Ini normalnya seperti ini. Nah, jika seperti ini, artinya positif kontralateral dari pinggul dan lutut pasien. Selanjutnya, pemeriksaan rangsang Meningel berikutnya adalah Kernicke, yaitu kita fleksikan dari tukai pasien. Normalnya pasien dapat vertikalkan seperti ini. Namun akan bernilai positif jika pasien tidak dapat memfleksikannya lebih dari sudut 135 derajat. Pemeriksaan selanjutnya dari rangsang Meningel yaitu adalah Lessig sign, yaitu kita fleksikan kaki pasien. Normalnya pasien bisa memfleksikan ke atas ataupun 90 derajat seperti ini, tegak lurus. Namun dapat bernilai positif jika
kurang dari 70 derajat. Ini 90-nya kurang dari 70 derajat. Tidak bisa di ke ataskan lagi. Baiklah, itulah hasil pemeriksaan dari sistem saraf, yaitu pemeriksaan dari GCS, pemeriksaan nervus 12 kranial atau 12 pasang nervus kranial, dan pemeriksaan dari rangsang meningeal. Semoga apa yang telah ditampilkan dapat menjadi pelajaran. Jika ada yang kurang, mohon dapat dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.